Kadang merasa kesini untuk ikhlas masalah, karena ini adalah permasalahan yang menimpa dirinya. Meski sekarang masih tertutup, tetapi saya yakin suatu saat bakal terbuka kok, kalau memang sudah waktunya. Namun, aku masih berharap bahwa kita lebih baik cerita hari ini, daripada susah payah menyembunyikan rahasianya dan tidak mau selesaikan masalah tersebut. Bahkan aku seorang kakak merasa terganggu atas panggilan oleh Beka. Ternyata benar dugaanku. Alma berada dalam mobil. Dia berusaha berekspresi menahan kemarahan terhadap kakak kelas, dan sempat kelihatan pada saat lagi mengantuk memukul balan. Padahal tidak ada salahnya mencoba untuk sabar yang dapat cobaan cukup berat, asalkan jangan terpancing oleh mereka. Perlu ada asal kesabaran meski hanya saat pastinya. Kita bisa menghadapi dengan penuh kepercayaan dalam benaknya. Jika nanti tak bisa menyatukan kedua pihak, salah satu dari kalian perlu ada kalimat keluar meminta maaf. Jangan sampai permasalahan dibawa ke pihak berwajib. Apalagi urusan ini hanyalah sepele. Tak ada yang perlu melibatkan pihak-pihak tertentu. Aku hanya mau masalah antar kita sama kelas berdamai. Kalau bisa mulai sekarang adikku harus berkata dengan jujur kronologis seperti apa, biar cepat selesai. Tetapi kuharap kamu harus menahan emosi kalau bertemu dengannya lagi. Alhamdulillah, selepas ada pembicaraan kedua pihak, meski ada keributan sih, tapi menurutku tak ada masalah asalkan dalam dirimu mampu memahami mana yang diselesaikan duluan, mana menyelesaikan yang perlu ditunda. Nah, dari situlah pikiran tak dewasa muncul dalam benakmu. Meskipun orang tua berkeras kita berusaha menilai atas kesalahan, tapi tenang bahwa aku mengerti dan kesalahan terjadi pertengkaran tersebut bukan dari kita, melainkan kakak kelas yang berusaha merusak masa depan adikku. Untungnya kita bisa melawannya, walau terkadang susah sekali bedakan mana urusan penting berkaitan sekolah, mana urusan yang memang perlu diselesaikan secara kepala dingin. Meski ada kemungkinan mereka bakal baikan seperti biasa, berarti aku sebagai kakak kita perlu bicara sama kakak kelas berkaitan permasalahan yang sedang dialami kejadian seperti ini. Sayangnya, kenapa sih orang tuanya bersikeras meminta kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan kita? Pak, please, lebih baik dia keluarkan dari sekolah ini. Tunggu dulu. Anda gak boleh gegabah mengambil keputusan sepihak loh. Belum tentu kita bersalah. Seharusnya sebagai kakak orang tuanya hadiari sopan santun, setidaknya ada tata krama terhadap adik kelas. Kalau sampai kejadian seperti ini terulang kembali, aku takkan membiarkan dia hidup tenang di dunia. Ingat ya, Anda hidup bakal tidak tenang. Sambil menunjuk ke arah orang tua kakak kelas. Oh ya, berarti anakku yang salah begitu. Iyalah, memang beliau tak beritahu apa yang terjadi sampai dipanggil oleh BK. Bagaimana ya? Bingung. Makanya kalau masalah didengarkan dulu, jangan langsung mengambil keputusan. Merasa geram terhadap kakak kelas kita. Pada saat sedang diskusi sama mereka, terasa kembali ke masa itu. Perdebatan antara aku sama orang tua dia ternyata enggak begitu lama, apalagi menyangkut urusan tidak penting. Membuatku sangat yakin bahwa permasalahan kali ini memang terasa rumit,
Tapi kalau keadaan mendesak, please tetap berpikir positif daripada nanti mengalami rasa malu dilihat banyak orang. Apabila tersanggup mengurus anak kurang sopan, lebih baik pindahkan saja ke pesantren supaya diajarkan sopan santun. Nanti kan bisa umi dia ke sana. Persoalan seperti ini seharusnya tuntas hal ini tak perlu harus menunggu keputusan dari pihak terkait. Berapa jam kemudian kok lama banget ya diskusi. Padahal menurutku kita tak begitu salah. Wah, mulai tidak benar nih. Berarti aku harus bisa berdua sama mereka supaya keadilan tetap ditegakkan. Entah mengapa feelingku sudah mulai tidak enak selepas mereka diskusi. Biasanya permasalahan langsung ada panggilan kepala orang tua. Walaupun ayah dan ibu tidak bisa hadir, pasti aku ujung-ujungnya mewakili orang tua kita. Kepada keluarga kita harap menunggu di sini, jangan dulu ke mana-mana. Ada apa sih? Kok disuruh tunggu? Kak, mereka kenapa kita yang disuruh tunggu? Mana aku tahu deh. Sedikit malas kalau misalkan ada drama di sekolah kita. Setahu aku, kalau misalkan ada masalah di sekolah, pihak BK harus menunggu terlebih dahulu. Daripada harus menunggu seperti ini, sempat kesal sih, tapi kan ini tak ada kaitannya tentang masa laluku. Selepas beberapa minggu kemudian, akhirnya mereka kembali mengakui kita. Bukan benar dugaanku, pasti ada yang gak benar nih. Masa iya diskusi menimbulkan pro dan kontra terkait permasalahan kita? Seharusnya aku sebagai kakak kita ikut berdiskusi bersama keluarga kelasnya. Ini malah dia doang, kan tidak adil dong. Bagiku ini sangat merugikan, walau kadang dia ekspresi sungguh menyebalkan. Terutama ada satu orang memang terkenal pada saat masih sekolah dulu. Namun hubungan dengannya mulai kandas, mengakibatkan kita tidak saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, perlu mengetahui namanya siapa. Setidaknya masa lalu telah kembali hadir. Meski kita tak memiliki hubungan spesial dengannya, aku yakin dia pasti ingat kepadaku. Meski terkadang aku terasa heran padanya. Setelah ia duduk berhadapan denganku, tetapi matanya hanya menunduk ke bawah sambil pegang kertas hasil diskusi. Awas saja kalau misalkan keputusan berpihak ke keluarga kakak kelas kita. Tak segan-segan bakal melaporkan ke pihak wajib dan aku tetap menguasai supaya tidak terjadi suap atas panggilan ke kantor polisi. Sehingga kuliah bakal terganggu gara-gara persoalan hari ini. Belum keadaan selesai dan lebih parah tugas bakal menumpuk dibanding hari sebelumnya. Pasti ya, paling banyak tuh 3. Tapi tetap saja minggu depan bakal dikumpulkan ke dosen. Meskipun pernah sekali melakukan kesalahan penerima tugas ke dosen, maka tambah sekelas mempertanyakan kenapa bisa salah pilih email. Seringkali pertanyaan tersebut sudah melekat di dalam ingatanku. Walaupun mengalami keresahan terhadap orang selalu kepo padaku, mestinya tahu dong bahwa hal ini tak bisa diganggu, malah cepet-cepetnya tanya tugasnya kembali. Kan membuatku makin resah kalau seperti itu. Kalau mau nih, lebih baik tunggu beberapa hari baru deh bisa berbincang denganku. Mau sampai malam pun masih bisa kok, asalkan jangan terlalu lama ya. Aku sangka ternyata keputusan pihak kelas kita, sedangkan kakak kelasnya diberikan hukuman seporsi. Wah, itu sih sangat luar biasa mengambil keputusan sangat sulit dilakukan oleh pihak tertentu. Padahal tadi sambil melamun memikirkan masa lalu, setelah ada keputusan baru berhenti ingat. Begitu
senangnya telah mengingatkan kita betapa bahagia bahwa permasalahan kali ini bakal berakhir dan besoknya tidak ada ketemu sama kerasnya. Namun, bukan berarti hari ini merasa bahagia, karena permasalahan akan teruji kembali pada saat pulang ke rumah.